Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, selamat malam. Baiklah, video kali ini dibuat untuk menyelesaikan proyek akhir atau tugas terakhir dari mata kuliah algoritma dan struktur data, teman-teman. Baik, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Daniel, NIM 23050020, Prodi Ilmu Komputer, mata kuliah algoritma dan struktur data. Tugasnya yaitu membuat sistem perpustakaan menggunakan Python, teman-teman. Saya dari kampus Universitas Syedzi Madani, teman-teman. Salam kenal, teman-teman. Baik, langsung saja. Nah, karena kita akan membuat sistem peminjaman buku menggunakan Python, kita harus tahu dulu, teman-teman, sistem peminjaman buku tersebut. Jadi adalah sebuah sistem yang dirancang untuk mengelola proses peminjaman dan pengembalian buku secara efisien. Biasanya digunakan di perpustakaan atau institusi lainnya. Sistem ini bertujuan untuk mempermudah pengelolaan data buku dan peminjam serta mengurangi kesalahan yang disebabkan oleh faktor manusia, atau bisa kita sebut juga human error, teman-teman. Karena banyak juga, teman-teman, kesalahan yang mungkin kalau kita membuat sistem peminjaman buku itu secara manual, teman-teman, karena sering terjadi manusia itu tidak luput dengan salah dan lupa, teman-teman. Nah, di sini ada fitur utama yang pada umumnya gitu, teman-teman. Yang pertama itu ada pencatatan buku, pencatatan data peminjam, terus yang ketiga proses peminjaman dan pengembalian, yang keempat notifikasi atau pengingat, dan yang kelima laporan dan statistik, dan yang keenam itu ada automasi, teman-teman. Setelah kita bahas apa itu sistem peminjaman buku, kita lanjut ke slide selanjutnya adalah kenapa harus pakai Python, teman-teman. Kenapa harus pakai Python? Karena Python adalah salah satu bahasa pemrograman yang populer untuk membangun berbagai jenis aplikasi, termasuk sistem peminjaman buku, teman-teman. Karena Python itu mudah dipelajari, powerful tools, teman-teman. Nah, powerful tools karena Python itu adalah struktur data yang fleksibel, teman-teman. Karena Python itu menyediakan struktur data bawaan seperti list, dictionary, dan juga set, teman-teman. Dan yang ketiga adalah komunitas besar. Yang keempat adalah portabilitas dan cross platform, teman-teman. Dan yang kelima open source, teman-teman. Ini adalah penjelasan kenapa kita harus pakai Python aja gitu. Nah, dan selebihnya Python adalah pilihan yang tepat karena kesederhanaan, fleksibilitas, dan dukungan luasnya, teman-teman. Dengan Python, sistem peminjaman buku dapat dikembangkan secara efisien baik untuk proyek kecil maupun proyek besar, teman-teman. Kita menggunakan Python dengan membahas sistem peminjaman buku ini, contoh kecilnya saja, teman-teman. Baik, langsung saja kita bahas. Nah, pada malam kali ini kita akan membahas, karena kita membahas sistem peminjaman buku dengan Python, kita akan membahas secuilnya dengan memanfaatkan list untuk pengelolaan data, teman-teman. Nah, di dalam sistem peminjaman buku, list dalam Python sangat bermanfaat karena fleksibilitasnya untuk menyimpan dan mengelola data secara dinamis. Itu ada beberapa poin, teman-teman, fungsi list dalam sistem ini. Yang pertama adalah penyimpanan data buku. List digunakan untuk menyimpan daftar buku yang tersedia di perpustakaan. Setiap elemen dalam list dapat berupa string sederhana atau struktur data yang lebih kompleks, seperti dictionary yang saya jelaskan tadi, untuk menyimpan detail buku, teman-teman. Ini ada beberapa manfaatnya, teman-teman. Saya hanya mencantumkan dua. Yang pertama itu mempermudah pencarian buku berdasarkan judul. Jadi contoh di perpustakaan itu mungkin tidak hanya 20 atau ratusan buku, teman-teman. Nah, untuk mempermudah pencarian buku ini dengan mencari judulnya aja gitu, teman-teman. Itu bisa, teman-teman.
kita menggunakan list string sederhana ini teman-teman. Dan manfaat yang kedua yaitu menyimpan metadata buku itu, menyimpan pengarangnya, tahun berapa terbit, status ketersediaannya teman-teman. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ini manfaat yang kedua teman-teman, atau fungsi list yang kedua, yaitu penyimpanan data peminjam. List juga bisa digunakan untuk menyimpan data peminjam, termasuk nama peminjam, buku yang dipinjam, dan tanggal pinjamannya. Itu kita bisa menggunakan list tersebut teman-teman. Manfaatnya melacak siapa yang meminjam buku tertentu. Jadi kita bisa tahu siapa yang minjam bukunya. Dan yang kedua itu menyimpan riwayat peminjaman untuk referensi di masa depan, yaitu buku apa yang dia pinjam gitu teman-teman, biar kita tahu. Jadi mempermudah kita aja gitu loh. Dan yang ketiga itu memudahkan pengingat atau notifikasi terkait batas waktu pengembalian. Jadi fungsi list juga contoh kecilnya aja, ketika buku itu sudah memasuki tenggat waktu harus dikembalikan, tetapi si peminjam ini belum mengembalikannya, maka akan ada pengingat atau notifikasi gitu teman-teman terkait batas waktu pengembaliannya gitu loh. Nah, dan yang ketiga adalah operasi pada list. Dalam Python menyediakan banyak fungsi bawaan untuk manipulasi list, seperti yang pertama itu penambahan data. Dalam penambahan data kita bisa menggunakan append teman-teman. Dan juga yang kedua itu ada penghapusan data. Untuk menghapus data saat buku dikembalikan itu kita bisa menggunakan remove atau pop teman-teman. Dan yang ketiga itu ada pencarian data. Nah, untuk mencari informasi tertentu itu kita bisa menggunakan in atau juga bisa menggunakan loop teman-teman. Kurang lebih seperti itu, sedikit tentang manfaat list gitu teman-teman. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu di sini adalah alur sistem dan contoh pengaplikasiannya teman-teman. Yang tadi sudah saya jelaskan dari awal sampai ke pertengahan tadi. Nah, di sini adalah contoh scriptnya teman-teman. Yang pertama itu adalah input data buku. Nah, dalam input data buku ini kita itu bisa menambahkan buku baru ke dalam sistem, dan juga data buku dapat mencakup judul, pengarang, tahun terbit, dan status ketersediaan teman-teman. Jadi di sini kita bisa menambahkan misalkan judul buku pemrograman teman-teman, dan juga pengarangnya misalkan Daniel, dan juga tahun terbitnya misalkan 2024. Terus status ketersediaannya baru ada kemarin gitu teman-teman. Seperti itu contohnya teman-teman. Itu buat pengaplikasian input data buku teman-teman. Dan kita lanjut ke selanjutnya, yaitu proses peminjaman buku. Nah, di sini sistem penyimpan data peminjam, buku yang dipinjam, dan tanggal peminjaman gitu teman-teman. Di proses peminjaman buku ini itu akan menyimpan data si peminjam, buku yang dipinjam, dan tanggal peminjamannya. Di sini seharusnya, mohon maaf ini ada kekurangan, seharusnya ditambahin juga tanggal pengembaliannya juga teman-teman, begitu kurang lebih ya teman-teman. Dan poin yang kedua yaitu buku yang dipinjam akan diubah statusnya menjadi dipinjam, gitu kurang lebih teman-teman. Kita ke script selanjutnya. Nah, di sini ada poin ketiga, yaitu riwayat peminjam buku. Jadi setelah dia menambah buku ataupun setelah dia menambah menjadi peminjam gitu teman-teman. Nah, di sini riwayatnya bisa muncul teman-teman, akan muncul riwayatnya. Fungsinya itu buat apa? Buat melihat seluruh data peminjaman yang ada. Jadi kita bisa melihat nih siapa aja yang minjem buku apa aja yang dipinjam gitu teman-teman. Dan juga kita bisa mantau buku yang dipinjam itu, nama peminjam, dan tenggat waktu pengembaliannya teman-teman. Dan di dalam riwayat peminjaman buku ini itu akan memberikan informasi secara terorganisasi dan rapih dalam sistem teman-teman. Kurang lebih seperti itu fungsinya teman-teman. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu ada poin keempat, yaitu fungsi tampilan buku belum kembali. Nah, ini adalah bagian dari program yang dirancang untuk menampilkan daftar buku yang sedang dipinjam tetapi belum dikembalikan oleh peminjam.
Jadi kalau misalkan sudah masuk tenggat waktunya, si peminjam belum membalikan bukunya, maka dia seperti yang saya jelaskan di awal, dia akan muncul notifikasi ataupun pengingat-pengingat lainnya teman-teman untuk oh ini tuh udah masuk waktu dikembaliin gitu loh, ini udah tenggat waktu buat ngembaliin buku ini gitu teman-teman. Dan kita lanjut, di sini adalah fungsi clean screen teman-teman. Fungsinya ini buat ngebersihin tampilan layar terminal atau konsol teman-teman, sehingga memberikan antarmuka yang lebih rapi saat program dijalankan teman-teman. Nanti kita akan jelaskan outputnya setelah ini teman-teman. Baik, langsung saja kita masuk ke outputnya teman-teman. Nah, ini contoh hasil atau outputnya teman-teman. Nah, setelah kita buat tadi scriptnya, di sini ini adalah output dari sistem peminjaman buku perpustakaan teman-teman. Yang pertama itu ada tampilkan daftar peminjam, dan yang kedua ada tambah pinjaman baru, dan yang ketiga tampilkan buku yang belum dikembalikan, dan yang keempat itu adalah keluar teman-teman. Baik, langsung saja kita bahas sedikit saja teman-teman cara menjalankan outputnya teman-teman. Nah, setelah kita running ataupun kita kita running, itu akan muncul tampilan menu gitu teman-teman. Kalau misalkan kita memakai VS Code gitu ya, VS Code, nah itu kita bisa menggunakan terminal di bawahnya gitu teman-teman. Itu akan muncul tampilan menu. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah tekan enter teman-teman. Buat apa? Nanti buat memunculkan pilih menunya teman-teman, penampilan menunya teman-teman. Nah, di sini kita bisa melihat teman-teman 1, 2, 3 dan 4 poinnya. Kita bisa memilih apakah kita mau melihat daftar peminjam atau apakah kita mau melihat buku yang belum dikembalikan, atau kita sebagai peminjam baru teman-teman. Gitu kurang lebih ya teman-teman. Nah, di sini setelah ini itu ada beberapa contoh output ininya, contoh outputnya teman-teman. Nah, sini contoh misalkan tadi yang saya sebutkan di awal, misalkan kita pilih satu tadi itu buat menampilkan peminjaman buku teman-teman, riwayat peminjam buku teman-teman. Nah, di sini ada muncul outputnya adalah buku Python Programming, peminjamnya Daniel, tanggal pinjaman 2024 bulan 1 tanggal 9 teman-teman. Ya, seperti itu teman-teman. Dia akan muncul outputnya gitu loh teman-teman. Setelah kita pilih menu akan muncul output seperti itu sesuai nomor-nomor yang telah dicantumkan teman-teman. Dan yang kedua ada tadi nomornya, yaitu tambah peminjaman baru teman-teman. Nah, contohnya itu ada di gambar sini. Mungkin setelah kita klik 2 dan enter akan muncul nih. Pertama dia akan muncul judul buku. Contoh kita misalkan pinjam buku seperti yang dicantumkan, yaitu algoritma. Nanti setelah kita enter lagi akan muncul nama peminjam teman-teman. Setelah itu baru kita masukin nama dan kita enter lagi teman-teman. Nanti baru setelah itu kita masukkan tanggal pinjaman, dan terakhir itu kita masukin tenggat waktu pengembalian. Contoh di sini hanya tanggal dari peminjam dari tanggal 19 sampai tanggal 20 teman-teman. Nah, kita harus mengingat ini teman-teman, karena jika kita lupa misalkan udah di tanggal 21 ataupun sudah melebihi batas tenggat waktu peminjaman buku, maka akan muncul notifikasi gitu, si A si B ini belum mengembalikan buku yang dipinjam teman-teman, seperti itu kurang lebih. Dan yang terakhir itu adalah tampilan buku yang belum dikembalikan, yang ini ada di poin nomor 3 tadi teman-teman. Ini tampilan buku yang belum dikembalikan. Jadi mungkin nah di sini ini tuh semua teman-teman, buku yang belum dikembalikan itu munculnya semua teman-teman, termasuk buku yang baru dipinjam ataupun buku yang sudah masuk tenggat waktu harus dikembaliin, itu tampil semua teman-teman, semuanya, terkecuali memang ketika orang si peminjam ini sudah mengembalikan bukunya teman-teman, maka datanya akan terhapus teman-teman, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu clear screen teman-teman. Kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Kesimpulannya adalah dari sistem peminjaman buku menggunakan Python ini, karena pilihan yang sangat tepat teman-teman untuk membangun sistem peminjaman buku sederhana, karena kemudahan penggunaannya dan fleksibilitasnya teman-teman.
dengan sintak yang mungkin dipahami. Python menggunakan pengembang untuk membuat aplikasi dengan cepat dan efisien. Menggunakan list dan dalam Python juga sangat membantu untuk mengelola data secara dinamis, seperti daftar buku dan peminjam, tanpa memerlukan struktur data yang rumit gitu kurang lebih teman-teman. Selain itu, Python juga memiliki fleksibilitas untuk dikembangkan lebih lanjut, misalnya dengan menambahkan database untuk penyimpanan data yang lebih besar dan aman teman-teman, atau membuat antarmuka pengguna grafis gitu ya teman-teman, yang mempermudah interaksi pengguna gitu. Dengan begitu, Python tidak hanya cocok untuk sistem peminjaman buku sederhana, tetapi juga dapat berkembang menjadi sistem yang lebih kompleks dan profesional teman-teman. Kurang lebih seperti itu penjelasan malam kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Terima kasih telah menyimak, dan ya mungkin hanya itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2,000 years later.